Saat ini saya sedang ada di Bogor, di kota Bogor, di rumahnya Ibu Endang. Ibu Endang ini pengusaha jamu di kota Bogor. Nah, ini di rukonya. Awalnya hanya jamu-jamu cair, berawal dari beras kencur dan kunyit asam aja, tapi dengan berjalannya waktu berkembang sesuai dengan permintaan konsumen, jadi beragam. Ada kunyit asamnya juga ada beberapa varian, ada yang pakai antanan, ini untuk regenerasi sel, diyakini untuk awet muda ya gitu. Sebenarnya kalau uji klinisnya kunyit asam antanan itu untuk meningkatkan daya ingat, untuk menguatkan fungsi ginjal. Lantas ada juga yang kunyit asam jati Belanda. Daun jati Belanda sendiri secara uji klinis memang untuk membakar lemak dan bersih juga untuk kolesterol. Kolesterol yang terkonsumsi hari ini ya, bukan yang tertimbun. Itu biasanya ibu-ibu. Lantas ada bagi yang kurang suka jamu, tapi anak muda sekarang tuh suka sekali ya, banyak yang sudah mencoba kunyit asam yang sangat sederhana, ini pakai sirih aja, lebih ringan rasanya. Ada juga gula asam, kalau gula asam ini sifatnya hanya minuman aja mas, minuman aja, tapi dia juga secara empiris memang sudah banyak diyakini untuk panas dalam, sariawan, bahkan juga untuk sembelit. Belakangan yang paling banyak dicari pelanggan, konsumen selalu mengejar-ngejar itu yang lagi ngetren berkaitan dengan COVID itu ini, empon-empon. Dari cair, karena pelanggannya meluas, yang keluar Jawa, ini agak rawan dikirim. Ya, jadi saya mencoba berusaha melayani pelanggan dengan membuat yang bubuk instan ya mas, bukan bubuk, ini salah kaprah. Kalau bubuk itu serbuk, simplisnya dikeringkan. Misalnya jahe ya hanya jahe dikeringkan dan dihancurkan, dihaluskan. Kalau pabrik memang meskipun hanya seperti itu, orang awam akan samar sekali karena halus sekali. Nah itu ada ampasnya. Ampasnya itu kesalahan orang awam. Herbal itu aman tanpa efek samping, ini salah besar. Karena bagaimanapun semua simplisnya itu ada racunnya, itu yang harus dibersihkan, dibuang. Nah kalau serbuk itu mau nggak mau ada sampah yang tersisa ke ginjal dan liver. Bubuk, ya. Kalau instan enggak, karena hanya saripatinya aja. Hanya sarinya aja. Jadi begitu diseduh. Kalau produk dari Rumah Jamu Delima ini kalaupun diseduh ada ampas sedikit, itu rempah, cengkeh, kayu manis, kapulaga memang tidak saya instankan. Iya, gitu. Saya tidak pernah. Kalau sebagai ilmu sedikit aja, kalau misalnya beli di inline, asal ada penjelasannya, sebenarnya itu kenakalan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ini. Banyak minum air putih. Meskipun kapsul ataupun itu disembunyikan bahwa itu sebenarnya serbuk. Bahkan kapsul ya, kapsul banyak konsumsi air putih. Kapsul itu kalau yang ekstrak juga nggak akan ada. Jadi kalau seperti ini, mas dikirim Bogor masih aman mas. Ini juga banyak yang disuka juga di saudara-saudara jamaah itu saya beri nama Sekuba. Yang ngasih nama bapak sebenarnya ini karena untuk mengurus legalitas itu kan harus ada nama, apa ya namanya, ya udah kasih aja nama Sekuba. Semoga sehat, kuat, barokah gitu. Ada Delima Cantik ini ya mas, Delima Cantik ini lebih untuk ke ibu-ibu ya. Mohon maaf untuk perawatan organ intim wanita. Ini juga sampai ada tagline-nya, yang ngasih tagline juga pelanggan nih mbak. Bapak minum, ibu tersenyum. Ibu minum, bapak tersenyum. Kalau ini resepnya yang Profesor Dokter siapa ya, yang dosen UNER itu, dia jahe merah, temulawak, kunyit dan serai. Ya, saya lengkapi dengan ya rempah-rempah kayu manis, cengkeh, gula asem. Hanya empon-empon saya tambahin sentuhan biasanya sesuai pesanan sih mas, daun kelor. Ya, karena untuk imun kan juga bagus ya. Ada yang pesan kadang minta ditambah sambiroto bagi yang suka pahit gitu. Bahkan mereknya ini juga udah punya haki gitu. Saya membuat hak patennya mereknya yang ini termasuk logonya.
Ibu Endang ini, nama saya sendiri. Saya juga menerima pesanan khusus yang tidak ready itu Mas, yang sudah banyak terbantu, itu yang wasir, emah, lever sama maaf keputihan. 4 ini bahkan hari apa ya kemarinnya dokter-dokter Mbak masih muda cantik-cantik, maaf dia keputihan. Sudah padahal dokter ya, sudah ke dokter ini, tapi begitu berhenti kambuh lagi. Saya buatin kemarin telepon, maaf ya Mbak, nanti kalau minum ini, nanti kalau terkuras, maaf akan lebih keluar, jangan kaget. Bener, Bu, bener nih keluar kotorannya putih-putih kental banyak banget. Nggak apa-apa, paling 3 hari. Alhamdulillah setelah 3 hari, iya Bu udah bersih. Disarankan minum 2 minggu ya, insya Allah. Iya, begitu habis saya pesen lagi. Bu, ini teman saya juga satu rumah sakit pesen juga. Alhamdulillah. Anak muda sekarang tuh kan senengnya pakai yang ketat-ketat ya Mas. Jin itu memicu. Sebenarnya sih kalau keputihan itu kalau tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari dalam ya berkaitan dengan organ-organ kayak kista dan macam-macam itu sebenarnya hanya sampah kecil aja sih, hormon aja sebenarnya, hormon aja, apalagi kalau masih gadis nih. Jadi kalau biasanya saya sarankan ya jangan sering pakai jin, termasuk ketika konsumsi itu. Untuk keputihan ini mohon maaf, ini jasa besar Bapak Mbak. Jadi benar-benar ya qadar Allah. Jadi berawal saya dongeng ke Yangkong, Mas ini gini. Bu Iwan tuh pas keputihan, waduh kasih apa ya? Itu di catatan Ibu kan ada yang putih-putih aja kasih, kata Bapak. Delima putih, temu putih, itu ngawur non sewu ngawur. Ya saya masih seperti orang awam pada umumnya merasa nggak ada efek samping, nggak ada racun gitu, karena belum tahu ya. Temu putih saya masukkan, delima putih, tapak darah putih, pokoknya yang namanya putih saya masukkan semuanya. Beliau tuh pasiennya Dokter Boyke sudah setahun, asal sembuh kumat. Mohon maaf sampai keluhannya itu bapaknya sampai ini rumah tangganya sampai ini. Alhamdulillah sembuh tuh Mbak. Nah dari itu tuh saya pelajarin. Saya belajar saya gabung di paguyuban herbal gitu teman-teman itu. Oh ternyata benar yang saya ngawur ini. Yang loyal tuh bule dan Tionghoa Mas. Bule itu rewel Mbak, tapi setia banget. Kan rewelnya apa? Beliau nggak pernah mau yang ready. Jadi dia gulanya minta 1/8 atau tanpa gula gitu. Tapi loyal kalau pesanan 20, 30 kalau udah habis. Bule dan Cina itu rata-rata nggak mau pakai gula atau kalau pakai sedikit gitu ya. Tuh. Dan dia selalu promosi ini sampai kemana pun. Salah satunya langganan saya yang punya Grand Sentul CT Mas. Itu datang pertama Mbak, dia ngelihat di Salon Eiffel, ngelihat doang. Alamatnya mana ibu ini yang jualan. Datang ke rumah, dilihat Mbak dari panci saya. Ibu itu nyucinya di mana semuanya. Dia nungguin sampai lama sih. Ibu dari mana? Saya dari Sentul situ aja, pengen beli jamunya ibu, tapi maaf ya, aku pengen tahu ibu pancinya kayak apa, airnya air apa. Terus itu sampai sekarang saya punya pelanggan banyak tambahan dari beliau. Jadi beliau tuh kanker Mas, berobat ke Singapura. Saya bikinin jamu, sembuh menurut dia. Lah ibu itu kan bahasa Inggris belepotan ya Mas, kaget aku Mbak, tak pikir dia pingsan, ditelepon saya Mbak. Bu, dari Singapura. Bu, aku lagi kontrol nih di Singapura. Bu Endang tuh ngasih jamu aku tuh apa gitu. Saya kan bingung Mbak. Salah. Bu, maksudnya apa? Entar saya orang Cina tapi Surabaya. Ibu ngasih aku tuh apa aja? Ini loh. Bu, maksud ibu gimana? Sebentar aku tak keluar, aku tak duduk. Terus dia cerita, ini tim dokternya tuh 4 mengacungin jempol. Bagus gitu. Terus dokternya nanya, dikasih apa? Kok apa perubahannya tuh drastis gitu, nggak sesuai dengan ini dokternya gitu. Saya ceritakan kan Mbak, saya kasih ini. Bu, ibu ngomong dengan dokter saya ya. Ini jazakallahu khairan. Bu,
Bu, aku tuh bahasa Inggrisnya belepotan, dokter saya mana iso aku ngono basa Jawa, saya bilang. Wes saiki gini aja, Bu Endang, zaman gitu BBM Mbak, ketik ya semuanya, apa tuh latennya apa aja yang dikasih saya, nanti tak tunjukin dokterku, gitu. Terus akhirnya dengan bilang itu, beliau pesan untuk dokternya itu Mbak. Terus kontrol lagi, dia di bandara, ketemu juga sama orang, namanya Pak Swandi, Cina. Dia cerita, aku loh minum jamunya Bu Endang cocok gitu. Istrinya, tapi kalau istrinya Pak Swandi ini nggak mau minum obat kimia. Terus Bu, saya dapat nomor dari Bu Maria begini bla bla. Terus akhirnya, oh iya Pak, ya coba saya racikkan. Ya kirim ke kantor saya ya Bu. Saya pulang seminggu sekali. Saya di Indosat. Saya kirim Mbak. Terus harus berapa lama Bu Endang ini minum? Pak, saya nggak bisa menentukan ya. Saya minta laporannya aja setelah minum seperti apa reaksinya. Karena nanti herbalnya nggak terus menerus itu, nggak monoton, harus ada ditambah dikurangi apa lagi. Itu minum sebulan pertama, minggu pertama tuh sempat khawatir saya Mbak, dia merasa nyeri gitu ya, makin nyeri payudaranya. Terus 1 bulan tuh pecah keluar, terus sampai sembuh. Saya bilang, Pak, Bu, puji Tuhan, Pak, yang menyembuhkan tuh Allah. Saya hanya mampu meracik jamunya. Jangan sampai ini. Iya Bu, tapi istri saya sembuh.